Oke, garis. Yang kompetensi dasar gitu-gitu skip aja lah. Langsung ke bawah. Ke bawah. Pengertiannya aja susah, cuy. Maksudnya susah dipahami kata-katanya. Nah, aku putus-putus. Oh no. Ya. Nah, udah. Nih. Ini lu lagi makan ya, Kan? Iya. Gua ini deh. Gue duluan aja. Nanti habis itu lu. Kalau udah selesai. Oke. Nah. Apa? Gue duluan dah yang jelasin. Nanti habis itu lu ya. Iya. Kalau udah kelar makan. Bareng-bareng aja lah. Biar Ken cepet gede, guys. Gede-gede. Ken masih kecil. Oke, pertama kita akan ngebahas tentang gerak. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan gerak ya? Jadi gerak adalah suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Nih, misalnya gini. Aku, misalnya Nur, pergi ke rumah Ken. Nah, itu bisa dikatakan bergerak. Kenapa? Titik acuannya adalah rumah Nur sama rumah Ken. Jadi, nah ditanya geraknya berapa nih jaraknya gitu. Berarti jarak antara rumah Nur sama rumah Ken kan. Nah, tapi kalau misalnya Nur pergi ke rumah Ken, terus pergi ke rumah Nur lagi. Nah, itu dikatakan nggak bergerak. Kenapa? Karena posisi awal sama posisi akhirnya sama, yaitu rumah Nur gitu. Jadi dikatakan bergerak ketika posisi antar keduanya berubah. Nih, kata kuncinya tuh kalimat terakhirnya. Dikatakan bergerak jika posisi antar keduanya berubah. Jadi kalau misalnya posisi antar keduanya nggak berubah, walaupun aku jalan nih ya, tapi posisi awal dan akhirnya sama, itu dikatakan tidak bergerak gitu. Paham? Ada yang mau ditanyain? Enggak, baru datang. Siapa nih? Oh, oke. Oke, sip. Gini. Jadi suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain. Oke, kita titik acuannya kita acuhkan ya, karena kalimatnya agak lebih ribet. Jadi intinya suatu benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Jadi misal gini, Jeng, aku Nur pergi ke rumah Ken. Nah, itu kan posisi awalnya dari rumah Nur ke rumah Ken kan. Nah, itu bisa dibilang bergerak. Tapi kalau misalnya Nur dari rumah Nur berangkat ke rumah Ken terus ke rumah Nur lagi, nah itu kan posisi awalnya ada di rumah Nur, terus posisi akhirnya aku juga ada di rumah Nur kan. Nah, itu nggak bisa dikatakan bergerak. Dikatakan bergerak itu ketika posisi awal dan posisi akhirnya tuh beda, berubah ya kan. Tapi kalau misalnya kayak Nur pergi ke Bogor terus balik lagi ke Jakarta, nah itu nggak bisa dikatakan bergerak walaupun akunya jalan gitu. Mungkin kita mikirnya kalau kita jalan kayak kesannya bergerak kan. Tapi kalau menurut konsep pengertian sesungguhnya tuh enggak gitu. Menurut pengertian yang di sini itu dikatakan bergerak ketika suatu benda itu posisi awal dan posisi akhirnya beda ya kan. Intinya gitu. Paham gak nih, Jeng? Paham. Intinya adalah posisi awal dan posisi akhirnya harus beda. Kayak Nur ke rumah Ken. Nah, kan posisi awalnya rumah Nur, terus posisi akhirnya di rumah Ken kan. Nah, itu bisa dibilang bergerak. Tapi kalau misalnya Nur ke rumah Ken, terus ke rumah Nur lagi. Nah, itu bisa dibilang nggak bergerak karena posisinya posisi awal dan akhirnya nggak berubah kan, ya kan? Karena di sini kata kuncinya tuh kalimat terakhir nih, posisi antar keduanya berubah gitu. Keduanya tuh maksudnya Nur tadinya ada di rumah Nur jadi di rumah Ken. Walaupun pokoknya intinya walaupun kita kesannya mungkin Nur jalan ke rumah Ken terus balik lagi ke rumah Nur kayak ada jalan, nah tapi itu belum bisa dikatakan gerak karena yang dimaksud gerak adalah posisi awal dan posisi akhirnya tuh beda. Ya, sekali lagi kalau misalnya oke, paham kan? Ajeng gimana, Jeng? Ajeng nggak ada. Lah tadi ada Ajeng nggak sih? Dwi Zafira. Oh, Dwi Zafira. Apa sih Nur?
Kangen sama Ajeng. Iya. Lanjut Ken. Dwi Safira udah belum? Paham? Paham, Kak. Kalau misalnya belum paham, bilang aja nggak apa-apa. Lanjut Ken. Intinya yang dikatakan gerak adalah posisi awal dan posisi akhirnya berubah ya. Jadi walaupun dia jalan atau kayak gerak-gerak gitu ya kan, kalau misalnya manusia kan kayak tangannya gerak-gerak dibilang gerak gitu kan. Tapi yang dimaksud gerak di sini adalah ketika posisi awal dan posisi akhirnya berubah ya. Ingat. Oke, Kak. Ya, pindah tempat gitu. Nah, terus yang kedua sifat gerak nih. Gerak itu selalu bersifat relatif. Maksudnya apa sih bersifat relatif? Nih, dikasih permisalan nih. Nah, coba bayangin ya, dengerin sambil dibayangin. Nadia sedang berada di dalam mobil. Bayangin Nur aja deh. Asik. Nur sedang berada di dalam mobil yang melintasi seseorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Jadi misalnya Nur sedang berada di dalam mobil yang melintasi Ken. Ken ada di jalan, lagi berjalan di tepi jalan, tapi Nur ada di dalam mobil. Nah, terus jalannya berlawanan. Nah, si Ken ini di tepi jalan raya kan, melihat Nur di dalam mobil bergerak terhadap sebuah kota gitu. Kayak Ken melihat Nur itu bergerak dari Jakarta ke Bogor gitu, misalnya dari mobil, ya kan, dari rumah ke sekolah. Ken melihat dari tepi jalan, Nur bergerak dari rumah ke sekolah misalnya. Tapi Ken ada di tepi jalan nih sebagai pengamat. Nah, terus Nur yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa Ken yang bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah aku, dengan arah Nur. Paham nggak? Jadi kan aku tadi Nur di dalam mobil berangkat dari rumah ke sekolah. Nah, si Ken ini yang ada di tepi jalan, dia ngelihatnya Nur itu bergerak dari rumah ke sekolah kan. Dia di tepi jalan ngeliat Nur di dalam mobil bergerak dari rumah ke sekolah. Sedangkan Nur yang ada di dalam mobil ngelihatnya Ken yang bergerak dari sekolah ke rumah gitu. Ibaratnya kebalikannya gitu kan, berlawanan kan. Pernah nggak sih kayak kalian di dalam mobil terus kalian kan jalannya maju nih, kan ngelihat pemandangan Jika mundur gitu ya? Kayak mundur gitu kan. Iya. Nah, di sini yang disebut dengan gerak selalu bersifat relatif. Jadi gerak benda bersifat relatif tergantung pada siapa yang ngelihat gitu kan. Kalau misalnya kita jadi Nur kan yang ngeliatnya si yang bergerak itu yang di luar kan. Nah, tapi kalau yang di luar ngeliatnya yang bergerak yang di dalam gitu kan. Ya enggak? Kayak tadi kita ngeliatnya pohon yang gerak padahal kita yang gerak gitu. Jadi gerak benda bersifat relatif tergantung pada siapa yang ngeliatin gitu. Siapa yang menjadi titik acuannya gitu. Siapa yang kita amatin gitulah intinya. Paham? Makanya gerak bersifat disebut relatif, maksudnya nggak tetap gitu. Bisa yang disebut bergerak aku, kita bisa menyebut pohon yang bergerak padahal dia diem kan, gitu. Karena pandangan kita ngelihatnya berubah kan, tadinya gini gitu. Apa sih? Pokoknya gitu, paham ya? Iya, Kak. Oke. Itu contoh lain, Ken ngasih lihat gimana Ken? Sama aja. Oke. Kayak matahari sama bumi ya? Matahari sama bumi. Iya. Kalau misalnya matahari kan dari timur ke barat ya. Enggak, maksud aku yang matahari kelihatannya gerak padahal kita yang gerak gitu. Iya, benar. Kita ngerasa bahwa matahari yang gerak ya kan, dari timur ke barat. Padahal di mana-mana selalu kelihatan ada matahari gitu. Iya, kita ngeliatnya kita yang diem di bumi yang diem. Kita berada di bumi yang diem, ibaratnya bumi itu bagaikan mobil tadi gitu ya. Terus matahari kayak pohonnya gitu. Padahal yang gerak kitanya kan, buminya yang berputar kan, bukan matahari. Oke. Jadi itu di situ makanya gerak disebut bersifat relatif, selalu bersifat relatif gitu. Tergantung siapa yang menjadi pengamatnya gitu. Mungkin kalau kita ada di matahari, kita ngeliat bumi yang akan bergerak gitu kan. Ya kan? Kalau kita ada di matahari, anggaplah matahari bisa dihinggapi gitu ya. Kalau kita ada di matahari, kita ngeliat bumi yang bergerak gitu. Tergantung siapa yang menjadi pengamatnya, siapa yang ngeliat. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Dwi, ada yang mau ditanyain? Zafira? Dipanggil apa deh? Zafira aja. Siapa? Vira aja nggak apa-apa. Oke, Vira. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanya aja ya. Daripada kalian sia-sia malam-malam kayak gini ya kan. Jadi kalau belum paham, tanya saja, kita langsung belajar. Oke, lanjut.
jenis-jenis gerak. Nah, kita baca dulu ya. Suatu benda dapat melakukan beberapa gerakan. Beberapa gerak. Misalnya, kamu sedang berjalan-jalan. Kamu sedang berjalan-jalan. Apa sih kalimatnya kenapa gini? Kamu sedang berjalan-jalan di kelas. Di saku bajumu ada pena. Sambil berjalan, aneh banget gak sih kan kalimat? Lempar Sambil lagi berjalan. menghapus apa tuh? Hah? Bisa lah Sambil lewatin aja berjalan. Sambil pena tidak Sambil bergerak terhadap berjalan. kamu. Ya Allah. Nah, sambil berjalan, lempar dan tangkap lagi penghapus papan tulis berulang-ulang. Pada peristiwa di atas, pulpen tidak bergerak terhadap kamu karena jarak dan posisi pulpen terhadap kamu tetap. Nah, ini yang Ya. tadi disebut gerak tuh, ya kan? Kenapa dia disebut tidak bergerak walaupun kayak dia melayang-layang di udara? Karena posisi awal dan posisi akhirnya sama kan? Ada di kita, ya kan? Iya. Karena di sini, nah ya kan, karena pulpennya ada di saku kita nih ya kan. Nah terus lempar dan tangkap lagi penghapus papan tulis berulang-ulang. Nah, kamu dapat dikatakan melakukan suatu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Karena kita lari-lari kan, misalnya kita dari dinding kelas ke pintu gitu. Nah, itu maka disebut gerak karena pindah posisi kan. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke dinding itu disebut nggak bergerak. Karena posisi awal dan akhirnya sama-sama di dinding ya kan. Nah, di sini kita bisa dibilang bergerak, bergerak terhadap dinding kelas. Jadi dari dinding kelas kita jalan ke pintu gitu misal, atau enggak jalan ke bangku meja guru, ya kan, bayangin kayak gitu ya. Tapi kalau pulpen tadi dikatakan nggak bergerak walaupun kitanya bergerak, karena kenapa? Karena dia posisinya tetap ada di saku kita gitu. Terus penghapus dapat dikatakan melakukan dua macam gerak. Gerak pertama terhadap kamu, gerak kedua terhadap dinding kelas. Nih, tadi kan ilustrasinya lempar dan tangkap lagi penghapus. Lempar dan tangkap lagi tuh sama siapa? Sama setan kah? Gue bingung. Jadi dia ngelempar sendiri, nangkap sendiri gitu, naik ke atas gitu, lempar ke atas, terus nangkap lagi. Oh, berarti bukan terhadap dinding dong, terhadap lantai atau apa kek? Ya kan? Menghapus dari Atau melakukan dua macam gerak. Nggak tahu dia maunya dinding. Atau Lanjut. enggak? Ya pokoknya Dia itu kayak mantulin ya ke guys. dinding gitu nggak sih? Oh, bisa jadi. Iya ya. Jadi dikatakan bergeraknya dua kali gitu ya. Jadi kayak dari aku ke dinding itu gerakan pertama, gerakan kedua adalah dari dinding ke aku gitu ya. Berarti kayak gitu bisa Iya. dibilang gerak. Iya, bisa kayak gitu. Tergantung sudut pandangnya sih sebenarnya ya kan. Oke, lanjut. Paham kan ya banyak guys? banget ya. Iya, makanya kalau nggak ngerti sayang nih guys, karena bisa jadi soalnya kebanyakan teori asik. Kayak ilustrasi misalnya, apakah Nur dikatakan Iya, enak bergerak? jadi bukan dihitung-hitungan gitu ya. Iya, sebenarnya ada sih hitung-hitungan, kayak ada rumusnya nanti di. Tapi di sini tricky juga kalau teori. Iya, makanya harus. Iya juga sih. Ini sih pintar membayangkan, asik, membayangkan kehidupan aslinya tuh kayak paling gampang sih, misalnya sebisa mungkin ya. Oke, pertama gerak. Ini macam-macam gerak ya. Ini tadi masih yang tadi macam-macam gerak. Pertama adalah gerak menurut keadaan benda. Ken, ini nggak mau lu aja Ken. Panjang. Lu. Oke, tadi kan kita lagi ngebahas macam-macam gerak ya. Nah, ini yang pertama adalah gerak menurut keadaan benda. Menurut keberadaan bendanya. Ayo, siap Ken. Yang pertama, ada yang disebut dengan gerak yang sebenarnya. Kita baca dulu ya, nanti baru aku jelasin yang sepahaman aku. Gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Nah, ini yang tadi kita pelajarin ya kan. Disebut gerak ketika ada perubahan jarak sama perubahan posisi awal sama akhir. Titik acuan itu anggaplah itu posisi awal dan posisi akhir ya kan. Terhadap titik acuan gitu. Oke? Itu disebut gerak yang sebenarnya. Adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak. Ya, dari Nur yang 0 meter misalnya di rumah ke rumah Ken yang jaraknya 10 meter, itu kan perubahan jarak ya kan. Atau posisi benda terhadap titik acuan. Posisi akunya berubah gitu dari yang akunya. Misalnya titik acuannya adalah rumah aku. Akunya tadi ada di rumah aku jadi di rumah Ken. Berarti kan berubah tuh titik acuan, posisi aku, posisi akhir titik acuan tuh anggap aja lah posisinya ya kan. Nah, itu disebut gerak yang sebenarnya. Nah, terus yang kedua ada
Gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Nah, ini seperti tadi pohon. Kita ada di dalam mobil ngelihat pohon seolah-olah bergerak padahal dia diem. Nah, itu disebut gerak semu. Nah, kita yang ada di dalam mobil, kita yang mobilnya ini, yang ada di mobil ini yang disebut gerak yang sebenarnya. Nah, pohon itu yang kita lihat seakan-akan bergerak padahal dia diam, itu disebut gerak semu, guys. Paham di sini? Paham nggak? Sama yang kayak si matahari tadi kan? Iya, sama. Kayak Seneng banget sama matahari. Iya. Soalnya perumpamannya paling gampang itu. Iya, aku lebih suka mobil sih sama pohon. Kayak kita kan sering di mobil ngeliat pohon tuh seolah-olah bergerak gitu kan, berlawanan sama kita. Padahal pohonnya yang diem gitu. Sama sih sebenarnya kayak bumi matahari ya. Cuman aku dari dulu awal diajarinnya mobil sama pohon gitu karena kayak ya udah. Terus gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Nah, ini gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh apa sih? Oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu. Nah, iya ini sama maksud tadi. Gerak semu ini biasanya terjadi. Pohon itu bisa kelihatan seakan-akan bergerak. Nur, suara putus-putus. Nur, halo? Guys, suaranya Nur kedengeran nggak? Enggak, Kak. Oh. Ya udah. Jadi tuh yang ini gerak semu ini biasanya diakibatkan karena keadaan pohon yang gerak. Nur, suara lu baru kedengeran. Nah, lo. Pokoknya guys, ini tadi kan gerak semu ini biasanya diakibatkan karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Nah, contoh sistemnya itu mobil. Di sini mobilnya gerak. Makanya kita melihat mobilnya gerak. Tapi kitanya diem kan? Kitanya diem berada dalam mobil yang gerak gitu. Paham tidak? Paham. Dwi? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya? Lanjut ya. Contoh gerak semu tadi, udahan ya. Lanjutlah. Iya. Ini seneng banget ya, Bas. Gue ulang-ulang. Ulang-ulang mulu. Paham lah ya guys kalian? Ya Allah, ini mah pelajaran kelas 10 nggak sih? Oke. Tidak tahu sih. Lupa saya belajar kapan-kapannya. Oh iya. Tidak apa-apa lah. Ini cuma belajar lintasan doang. Kayak dasar gitu kan. Oke. Tadi kan gerak berdasarkan keadaan ya. Tadi gerak berdasarkan apa ya, Ken? Ini kan kita lagi belajar macam-macam gerak ya. Tadi itu gerak berdasarkan keadaan ya. Keadaan. Ya, keadaan kan. Lintasannya. Kali ini kita berdasarkan lintasannya, jalanannya. Ibarat kita bayangin ilustrasi tadi tuh yang dalam mobil ada pohon. Nah, kita kali ini belajar tentang jalanannya nih. Ada yang namanya gerak lurus, yaitu gerak dengan lintasan lurus. Anggaplah jalanan lurus gitu ya. Ada gerak melingkar, gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Misalnya kalian tahu lah bentuk lingkaran kayak gimana, anggap aja belokan gitu. Belokannya bentuknya melingkar gitu, muter gitu. Nah, itu gerak melingkar. Kan? Jadi ada mobil berada dalam arena balapan misalnya bentuknya lingkaran. Nah, itu gerak melingkar gitu. Paham lah ya? Di sini kan kita ngebahas gerak berdasarkan jenisnya itu dari bentuk lintasannya. Lintasan berarti apa? Jalanannya gitu. Jalanannya ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya melingkar, ada yang bentuknya parabola. Parabola tuh bentuknya kayak gimana sih, Ken? Ayo jelasin. Kenapa? Gerak melingkar. Gerak parabola tuh kayak gimana sih? Gerak parabola. Oh, gerak parabola tuh yang kayak gini, guys. Lintasannya bentuknya parabola. Gitu. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kayak setengah lingkaran nggak sih itu hitungannya? Iya. Beda. Nah terus jadi dia menanjak gitu. Kenapa? Menanjak. Lintasannya menanjak kan? Iya, kayak aku nggak ngerti deh kok parabola tuh. Parabola tuh misalnya jalan kita orang maksudnya bukit. Kayak ada peluru nih, nembakin peluru kan pasti nggak lurus aja kan, dia berbentuk kayak segini gitu, nanti bakal jatuh gitu. Iya benar. Kayak naik bukit lah ibaratnya ya, mobil naik bukit gitu. Nah kan kok tadi, aku mikirnya kayak parabola kayak melingkar gitu kan, soalnya di sini kan disebut gerak melingkar juga kalau bagian dari lingkaran gitu kan. Nah tapi kan bedanya
Tadi kalau gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran itu maksudnya kayak arena balap mobil gitu. Balap mobil kan bentuknya lingkaran tuh, tapi datar kan, maksudnya nggak ada Iya, iya. tanjakan, nggak ada turunannya. Nah kalau parabola ini ada tanjakan, ada turunan, bentuknya kayak gitu tuh, melambung gitu walaupun bentuknya sama setengah lingkaran, tapi kan dia ke atas gitu kan. Ada tanjakan, ada turunan. Tapi kalau gerak melingkar tadi kayak arena balapan mobil, cuma bentuknya aja lingkaran, tapi nggak ada tanjakan, nggak ada turunannya kayak gitu. Maka disebut gerak melingkar. Oke. Nah, terus ada lagi gerak tidak beraturan. Gerak tidak beraturan adalah gerak dengan lintasan tidak beraturan. Misalnya awalnya ada zigzag gitu ya. Misalnya zigzag, ada lurus, ada beloknya juga, ada lingkarannya juga, pokoknya campur-campur lah gitu. Disebut tidak beraturan. Kayak gitu, guys. Oke. Nah, kayak campuran lah, ada pertama dia jalannya lurus, terus nanti belok-belok atau enggak melingkar, atau enggak ada tanjakan, turunan, tanjakan lagi gitu. Lanjut, Ken. Lanjut. Kayak bentuk lintasannya campuran atau nggak jelas gitu ya. Paham ya di sini? Wah, mulai Oke, paham, Kak. selanjutnya. Semua nih. Wow. Ini gua apa lu, Ken? Gue deh. Kasihan. Oke, lu. mantap. Iya. Aku mau pipis dulu ya. Iya, oke. Oke, guys. Iya, oke. Jadi di sini kita bakal belajar mengenai kelajuan sama kecepatan. Nah, bedanya kelajuan sama kecepatan itu, kalau misalnya kelajuan itu besaran skalar. Nah, besaran skalar. Kalau kecepatan itu besaran vektor. Kalian udah pernah dengar belum skalar, vektor gitu-gitu? Pernah denger sih, tapi kayak nggak terlalu lebih dalam tentang vektor gitu deh. Kalau misalnya besaran skalar itu, dia nggak punya arah, jadi cuma nilainya aja. Nah, kalau misalnya kalau misalnya vektor itu dia punya nilai dan arah. Maksudnya gimana? Misal kayak tadi tuh balok tuh di sini dia ke sini 2N, ke sini 1N. Nah, nanti kan hasilnya dia bergerak ke kanan kan. Nah, itu ada arahnya. Sedangkan kalau misalnya skalar itu kayak misalnya usahanya berapa yang dia yang bikin dia bergerak, bikin balok ini bergerak, misalnya 2 joule. Ini cuma 2 joule doang, nggak ada plus minus 2 joule gitu. Walaupun ada, ini bukan nandain arahnya, tapi siapa yang mengerjakan usaha itu gitu. Jadi pokoknya besaran skalar itu nggak ada arahnya deh. Kayak misalnya masa nih, misalnya pohon, terus ada buahnya. Nah, buahnya ini memiliki masa 1 kilogram. Nah, masa itu kan nggak ada masanya ke kanan atau masanya ke kiri kan. Jadi cuma nilainya aja, itu skalar. Nah, skalar sama vektor ini tuh benar-benar penting banget di kelajuan, kecepatan, jarak, sama perpindahan. Karena bedanya di situ. Nih, lanjut aja kita ke materinya. Jarak itu dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Kalau perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Oke, nih aku coba ganti contohnya ya, bukan yang ini. Jadi kayak gini. Oh, boleh deh yang ini. Jadi misalnya siapa ya? Cayla dari sini. Nih si Cayla. Misalnya dia jalan nih ke rumahnya si Dwi di sini. Ini Dwi, ini Cayla. Nah, tapi dia itu harus ngelewatin sini dulu. Gitu kan? Nah, kalau jarak yang dihitung itu tuh ininya. Jadi ini ke sini 100 meter, ini ke sini 100 meter, ini ke sini 100 meter gitu. Padahal kalau misalnya ini ke sini tuh cuma 200 meter. Jadi ini ke sini tuh namanya perpindahan. Cuma kalau jarak itu semuanya dihitung. Sebentar, aku nulis dulu ya. Iya. Jadi sebenarnya perbedaannya apa, Kak? Nih kita gambar lebih ini deh. Misalnya segitiga nih. Segitiga siku-siku nih. Misal ini Cayla, ini Dwi. Nah, Cayla itu mau ke rumahnya Dwi nih, misalnya ke si Dwi. Dia pasti bendanya begini kan, ke sini nih. Arahnya ke sini. Kalau jarak, misalnya ini 300 meter, ini 400 meter, ini 500 meter. Kalau jarak yang ditanya berarti jarak Cayla ke Dwi itu 300 sama 400, karena
dia ngelewatin jalan ini sama jalan ini. Gitu kan. 300 sama 400, 700. Nah, kalau perpindahan itu posisi akhir dikurang posisi awalnya aja. Nah, berarti yang ini nih. Bentar, aku ganti warna deh. Berarti yang ini nih. Ini perpindahannya cuma segini doang. Yaitu 500 meter. Gitu. Nanti enggak? Sebentar Kak. Tadi kan kakak bilangnya perpindahan itu posisi akhir ya, dikurang Iya, posisi awal. posisi awal. Berarti tapi ini kok nggak kurang Kak yang di sini? Yang aku yang 500 meter ini? Oh, ini karena bentuknya ini apa namanya? Pitagoras. Kalau Pitagoras tuh perpindahannya tinggal ambil sisi miringnya aja gitu. Contoh ini deh, contoh yang perpindahan contoh persegi ya. Misalnya persegi. Nih misalnya posisi awalnya di sini nih. Siapa namanya? Cayla. Terus ke sini, jalan ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini kan. Ini persegi tuh 100, 100, 100 misalnya gitu kan. Kalau misalnya ditanya jarak berarti 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 kan. Berarti jaraknya itu 400 meter. Tapi kalau misalnya ditanya perpindahan tuh berapa? 0. Karena kamu posisi akhirnya di sini nih. Posisi awalnya juga di sini. Jadi nggak ada perpindahannya. Berarti kan? Jadi kayak 100 dikurang 100 gitu ya jadinya atau gimana? Iya. Bukan 100 kurang 100 sih sebenarnya. Lebih ke jaraknya. Jadi kayak jarak kamu kan posisi awal sama posisi akhirnya sama kan. Jadi kayak gak ada jaraknya dong gitu. Iya. Kamu nggak berpindah tempat gitu loh. Perpindahan tuh kayak gitu. Susah sih dibilang kalau misalnya kurang. Iya, kalau posisi akhir kurang posisi awal emang ini, tapi itu gitu. Lebih ke perpindahan yang tadi tuh, yang soal-soal sebelumnya kan, kayak awalnya dia misalnya ada 2 meter dari pohon terus pindah jadi 3 meter dari pohon, itu baru kan kalau misalnya mobil atau apa itu bisa. Tapi kalau misalnya posisi kayak gini dikuranginnya nanti malah jadi bingung. Nah kan tinggal bayangin aja nih posisi awal sama posisi akhirnya di mana. Di sini posisi awal sama posisi akhirnya nggak diketahuin, cuma diketahui besar jaraknya doang. Misalnya berapa ini dari sini tuh cuma 100 meter kan, cuma diketahuin itu, tapi nggak diketahuin kamu tuh lagi di mana posisinya gitu. Lanjut atau ada yang mau ditanya? Lanjut Kak. Misalnya lagi, ya udahlah, lanjut. Oke, lanjut atau gimana, terserah deh. Ya udah. Lanjut. Dwi udah paham belum? Iya, Dwi gimana Dwi? Kalau belum paham nggak apa-apa, bilang aja. Kita kan sama-sama belajar. Kalau misalnya kita udah belajar tapi misal nggak ada yang dipahamin kan kayak sia-sia kan. Jadi kalau belum paham ya jadinya nanti kayak bukan jadi kayak gerak, maksudnya nggak ada yang dipahamin. Berarti kayak berasanya kayak nggak belajar gitu kan. Padahal belajar, makanya sayang kalau misalnya kalian nggak ngerti bilang aja guys. Pokoknya kan belajar niatnya biar paham kan, bukan sekadar formalitas udah belajar atau belum. Running out of time. This meeting will end in 10 minutes guys. Jadi nanti yaudah. Lanjut ya. Nanti langsung join pakai linknya yang sama ya. Nah ini ada kelajuan. Jadi ini rumus kecepatan. Nah kan tadi aku udah jelasin skalar sama vektor kan. Nah kalau misalnya perpindahan itu masuknya ke vektor karena dia ada arahnya yang tadi posisi akhir kurang posisi awal. Dan itu penting banget, arah konsep jarak tuh cuma ini ke sini tuh tetap dihitung gitu. Ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, terus ditambah-tambah kan. Itu jarak itu skalar. Dia nggak ada arahnya gitu. Maksudnya arahnya nggak terlalu dipentingin. Pokoknya tambah aja semuanya. Nah, kalau misalnya rumus ini nih, kalau misalnya ditanya kecepatan, kamu S-nya itu pakai perpindahan karena sama-sama vektor. Tapi kalau misalnya ditanyanya kelajuan, kamu pakainya jarak. Jadi kayak gini. Kalau misalnya ditanya kelajuan, itu jarak bagi waktu. Aja ya. Nah, kalau kecepatan, itu perpindahan bagi waktu. Gitu. Ada yang bertanya nggak? Aduh. Sebentar ya Kak, aku mau catat dulu ya. Iya. Ini tuh sering ngecoh banget guys. Jadi kalau misalnya ditanyanya kelajuan atau kecepatan tuh benar-benar harus dilihat gitu. Oke Kak. Udah Kak. Oke.
Paham nggak nih? Jadi rumusnya sama sebenarnya untuk menentukan kelajuan sama kecepatan. Yang membedakannya kan sama-sama pakai S kan untuk menentukan kelajuan atau kecepatan. Nah, yang membedakan adalah S-nya ini kita pakai perpindahan atau jarak. Kan tadi udah dikasih tahu kan bedanya yang dinamakan perpindahan sama jarak. Nah, iya, jadi yang membedakan adalah S-nya ini dipakai untuk perpindahan atau jarak. Nah, tadi kalau kecepatan kita masukin S-nya itu angka dari perpindahan, jarak apa sih? Besar perpindahannya berapa. Tapi kalau yang ditanya kelajuan, kita pakai besar jaraknya itu berapa gitu. Oke? Oke. Oke, Kak. Lanjut ya guys. Nah, gimana nih? Gue ya. Kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kelajuan tetap atau konstan ialah kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Oke. Biasanya kelajuan tetap atau konstan ini hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat. Maka dari itu laju tetap ini sering disebut laju sesaat. Gimana nih, Nur? Menurut lo? Apa benar? Maksudnya gimana ya? Kelajuan Jadi, tetap dan kelajuan rata. ialah kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan gerak. Kalau kalau misalnya kecepatan tetap, gue taunya itu GLB, tapi kalau kelajuan tetap tuh kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Tiap bagian jarak. Kelajuan tuh tadi pakai ituan ya? Pakai apa? Iya, Jarak pakai ya? jarak bagi waktu. Benar. Biasanya kelajuan tetap atau konstan ini hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat. Maka dari itu laju Mungkin tetap sebentar ini doang ya, soalnya kan nggak mungkin kecepatan tuh sama terus gitu kali ya. Jadi bisa nambah, bisa kurang. Jadi makanya sesaat gitu, atau gimana? jadi waktu sesaat. Sesaat tuh maksudnya satu kali waktu nggak sih? Jadi Iya, sedikit tuh, kayak sebentar doang gitu. Tak gitu. Jadi Apa lewatin dulu nih? coba yang selanjutnya Dulu kayak aja, gimana? Kak. Kelajuan rata-rata kayak gimana coba? Oh, ini udah deh. Kelajuan rata-rata, kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Oh, bedanya adalah kalau kelajuan tetap tuh satu bagian gitu nggak sih kan? Bisa disebut satu perjalanan lah ibaratnya, ya nggak sih? Tapi kalau kelajuan Oh, rata-rata itu kayak misalnya eh beda-beda gitu bagiannya. Gimana sih? Ada beberapa bagian, nah terus di rata-rata, namanya kan rata-rata gitu kan? ditambah gitu ya. Misalnya Iya. di sini perjalanan pertama A ke B, terus ke C, misalnya dari sini ke sini berapa, ke sini berapa, baru di jumlah jaraknya, misalnya di sini 200, 300, misalnya, ya ampun. Mana? Ini 300. Misalnya A ke B jaraknya 200, B ke C 300. Terus misalnya di sini berapa ya? 30 second dah. Ngasal aja dulu. Ini 500. Ini 20 second. Berarti kan 30 tambah 20 gitu kali ya. Gitu kah? Kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan. Jadi langsung. Tadi yang Setelah pakai itu perpindahan kecepatan apa kelajuan dah? Yang Perpindahan apa? bukan yang kecepatan. Perpindahan kecepatan. Kecepatan kan? Nah. Menempuh jarak ialah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu. Iya, sama benar-benar dikasih tahu kan. Jadi ibaratnya ada beberapa titik berhentinya gitu. Ya kan kan? Iya. Jadi misalnya kalau kelajuan tetap tuh tadi ngitung dari misalnya Nur dari Depok ke Jakarta ke Bogor. Salah. Misalnya kalau kelajuan tetap tuh kelajuan dari Depok ke Bogor itu berapa? Nah, tapi kalau kelajuan rata-rata itu kelajuan dari Depok ke Jakarta itu berapa? Terus dari Jakarta ke Bogor itu berapa? Terus dirata-ratain, ya nggak sih? Iya, jadi kayak ditambah-tambah gitu ya. Dibagi. Iya. Konsep rata-rata aja gitu ya kan? Iya. Oke, Ya deh, sih kan? boleh. Iya, Lanjut, jadi bedanya adalah ada beberapa bagian. Nah, terus rata-ratanya itu berapa sih kalau kelajuan rata-rata gitu? Kelajuan tetap cuma satu.
ya kan? Dari Depok ke Bogor berapa langsung. Tapi kalau kerja rata-rata misal dari Depok ke Jakarta berapa, dari Jakarta ke Bogor berapa terus dirata-ratain. Makanya di sini pakai ada tanda jumlah ya kan. Gimana tuh rumusnya Ken? Ken? Apa? Itu rumusnya. Iya, kayak gini. Lanjut aja kali ya, Sama. lanjut dulu. Rumusnya sama, cuman bedanya di sini itu dia pakai tanda jumlah. Jadi Iya, jumlah jaraknya berapa sih yang ditempuh? Ya kan tadi iya, dari Jakarta. Jadi jarak dari Depok ke Jakarta berapa tambah Jakarta ke Bogor berapa dibagi jumlah waktu dari Depok ke Jakarta berapa ditambah Jakarta ke Bogor berapa. Kayak gitu ya kan? iya. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Paham Oke. tidak sekalian guys? Paham insya Allah. Nih guys, ada Oke. contoh soalnya nih. A melangkah ke kanan sejauh 100 meter. Ini mana sih A-nya? A melangkah ke kanan sejauh 100 meter. Dalam apa? Kemudian kembali melangkah ke kiri. Oh, ngerti. Kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 5 meter dalam waktu 25 second. Perhatikan hal-hal berikut. Yang ditanya nih, jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh kan berarti dari sini ke sini kan dia tadi 100 meter tuh. Terus dia balik lagi 50 meter kan. Berarti dihitung semua guys. 100 tambah 50. Karena jarak Tadi itu tuh konsep jarak. Karena itu iya, jarak ya, jadi ditambah semuanya gitu ditambah ya. semua. Iya. Hmm. Kalau Nah, perpindahan baru posisi awal sama posisi akhirnya gitu. ya, terus ditanya Itu perpindahan. kelajuan kan. Kelajuan pasti jarak bagi waktu. Ya udah 150 bagi waktunya. Terus kalau misalnya perpindahan tinggal posisi akhir dikurang posisi awal. Nah, ini nih yang maksud maksud aku posisi akhir kurang posisi awal. Bentar. Oh iya. Nah, di sini tuh posisi akhirnya dia di sini. Ada di mana? Di sini kan. Cek lah, Posisi anggap aja awalnya cek. dia di sini. Ya udah, tinggal di sini kan 50 meter kan. Ya udah jadi 50 meter atau posisi akhir. Posisi akhir dikurang posisi awal. Posisi akhirnya itu dia di sini kan, di sini. Di sini itu 50 meter dari sumbu ini, sumbu Y misalnya. A misalnya itu ini misalnya yang pertama titik A terus Oh yang ya. tengah-tengah C, yang tengah B gitu kali kan. Oh ya udah. Nah, titik A kan berarti 0 ya. Oh iya. Nah, posisi akhirnya kan di sini nih 50. Posisi awalnya pas dia baru ini, Di A. baru jalan gitu, mau jalan ke kanannya tadi 100 meter, jadi 0. Jadi perpindahannya 50 meter. Gitu. Iya. Nah, terus di sini ditanya kecepatan ya perpindahan bagi waktu. 50 bagi 25 waktunya nih, second. 50 bagi 25 ya 2 gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Paham nggak? Di sini konsepnya tadi pokoknya bedanya jarak sama perpindahan itu gitu. Kalau jarak benar-benar kamu melangkah kemana aja tuh dihitung gitu. Tapi kalau perpindahan